selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dedi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rini Reski. Dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kebocoran distribusi pupuk bersubsidi masih terus terjadi. Petani yang seharusnya menerima pupuk bersubsidi justru kehilangan haknya. Di sini Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah memperbaiki pola distribusi agar pupuk subsidi dapat diterima petani untuk meningkatkan kuantitas dan juga kualitas tanamannya. Kebocoran distribusi pupuk bersubsidi masih menjadi permasalahan di berbagai daerah di Indonesia. Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah memperbaiki pola distribusi agar pupuk subsidi dapat diterima petani untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas tanamannya. Anggota Komisi 6 DPR RI Sony Dana Paramita menyebut distribusi pupuk bersubsidi selama ini belum sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK yang telah dirancang sebelumnya, sehingga pola distribusi perlu dievaluasi. Faktanya mulai dari yang dijual paket gitu kan, yang sebetulnya nggak boleh, sampai yang katanya jatahnya misalkan sesuai PKK 5 tapi hanya dikasih separuh kalau mau teriak, jadi malah nggak dapat gitu kan. Nah, itu hal-hal yang muncul tadi sudah bekerjasama dengan polisi ya. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo menginstruksikan tambahan anggaran sebesar 14 triliun rupiah untuk pupuk bersubsidi. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Sarmuji meminta tambahan subsidi ini dijaga ketat. Pupuk subsidi nggak boleh dijual di atas harga yang sudah ditetapkan dan tidak boleh bocor ke produk non-subsidi. Nanti itu akan terjadi fraud. Lebih bagus penyediaan pupuk subsidi itu diperbanyak meskipun nilai subsidinya dikurangi. Daripada sekarang ini ada pupuk bersubsidi tapi dicari tidak ada. Dari Surabaya, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI juga menilai rancangan undang-undang tentang energi baru, energi terbarukan harus segera disahkan. Di sini pemirsa sebagai payung hukum tentunya yang sah dalam proses pengembangan serta pemanfaatan sumber energi baru terbarukan. Komisi 7 DPR RI menilai rancangan undang-undang tentang energi baru, energi terbarukan penting untuk segera disahkan untuk menjadi payung hukum yang sah dalam proses pengembangan serta pemanfaatan sumber energi baru terbarukan. Anggota Komisi 7 DPR RI Ratna Juwita mendukung rencana pemerintah yang akan melakukan transisi energi fosil ke energi baru terbarukan yang dianggap lebih hijau dan ramah lingkungan. Ratna Juwita mengapresiasi adanya rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang telah dipersiapkan oleh pemerintah di dalam upaya percepatan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan. Kebetulan kami di Komisi 7 pada saat ini sedang mempersiapkan rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan yang saat ini progresnya sudah dari tahapan untuk pembicaraan daftar inventarisasi masalah ya yang disampaikan oleh pemerintah kepada kami. Harapannya ini merupakan salah satu piranti yang bisa mempercepat adanya transisi energi yang ada di Indonesia. Tapi selain itu, sebelum-sebelumnya juga sebenarnya pemerintah sudah mempersiapkan sih, mulai dari RU PTL juga sudah dimasukkan terkait transisi energi, lalu infrastruktur energi baru itu juga dimasukkan di APBN 2023 ada sekitar 88 miliar. Persoalan energi baru terbarukan masih menjadi polemik karena sumber listrik nasional masih bergantung dari PLTU batubara, sehingga sejumlah akademisi serta pemerhati lingkungan menilai pengembangan energi baru tersebut nihil. Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Ramadan sebentar lagi dan sejumlah harga bahan pokok terpantau merangkak naik. Jangan kemana-mana pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI menegaskan Kementerian Perdagangan harus serius menstabilkan harga di pasar. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan koordinasi Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional. Menjelang bulan Ramadan 2024, harga sejumlah bahan pokok sudah mulai merangkak naik. Anggota Komisi 6 DPR RI Muslim menegaskan Kementerian Perdagangan harus serius menstabilkan harga di pasar. Muslim menambahkan, pemerintah perlu ada skema yang jelas untuk stabilitas bahan pokok. Untuk itu, Kementerian Perdagangan harus koordinasi dengan Badan Pangan Nasional untuk antisipasi kenaikan bahan pokok, terutama menjelang Hari Besar Nasional. Upaya ini dilakukan sebagai antisipasi pemerintah dalam permainan mafia bahan pokok. Yang kedua tentu Pak Menteri ini yang menjadi sorotan, tentu ini menjadi catatan buat kita semua Pak Menteri. Kita tahu akhir-akhir ini Indonesia dihadapkan juga dengan banyaknya persoalan seputar kebutuhan pokok masyarakat, ya kan, dari mulai kelangkaan, kemudian kenaikan harga minyak goreng, kacang kedelai yang membuat pengusaha tahu dan tempe berhenti berproduksi. Termasuk juga harga cabai Pak Menteri, gas ini terasa betul nih Pak Menteri ini. Ini juga luar biasa, daging sapi, kemudian juga gula sekarang sudah banyak juga yang kita lihat sudah sepi di pasaran, ya kan. Khusus untuk beras, kenaikan harga terjadi sejak 4 bulan terakhir hingga menyentuh harga Rp14.000 per kilogram untuk beras medium dan Rp18.000 per kilogram untuk beras premium. Kondisi ini menjadi harga beras tertinggi sepanjang sejarah. Mahir Pratama, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, tentunya keselamatan dan juga kenyamanan pengguna kereta api harus menjadi prioritas. Di sini anggota Komisi 6 DPR RI menyoroti keamanan perlintasan sebidang kereta api yang berkaitan dengan standar keselamatan moda kereta api. Sebagai salah satu moda transportasi yang paling diminati masyarakat, aspek keselamatan dan kenyamanan kereta api harus menjadi prioritas. Anggota Komisi 6 DPR RI menyoroti keamanan perlintasan sebidang kereta api yang berkaitan dengan standar keselamatan moda kereta api. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon mengatakan, masih banyak perlintasan sebidang kereta api yang tidak memenuhi standar keselamatan. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas antara kendaraan dengan kereta api, terutama pada perlintasan sebidang, disebabkan tidak adanya penjagaan petugas dan fasilitas yang kurang memadai. Oleh karena itu, perlintasan sebidang kereta api perlu menjadi perhatian serius PT KAI untuk melengkapi fasilitas perlintasan kereta api beserta alokasi anggaran yang dibutuhkan. Tentu ini harus menjadi perhatian juga karena banyak perlintasan sebidang yang sampai saat ini belum ada pintunya. Apakah ke depan dengan pintu-pintu otomatis ataukah pintu-pintu yang lebih efisien, karena juga ini menyangkut persoalan keselamatan masyarakat. Oleh karenanya ya yang harus dilakukan, seluruh perlintasan sebidang yang ada di seluruh jalur kereta api idealnya adalah semua sudah memiliki pintu dan ada penjaganya. Saat ini, PT Kereta Api Indonesia mencatat sebanyak 2.000 perlintasan sebidang kereta api yang tidak dijaga dan tidak dilengkapi palang pintu. Hal ini menjadi resiko kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan umum dan juga bagi kereta api. Sehingga perlu ditindaklanjuti untuk menjaga keamanan dan keselamatan pada perlintasan kereta api. Mario, TVR Parlemen, melaporkan.
Pemirsa, kasus perundungan atau bullying di Indonesia masih marak terjadi di tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Oleh karena itu, anggota Komisi 10 DPR RI mendorong sinergi guru dan orang tua untuk memperkuat pendidikan karakter anak. Kasus perundungan atau bullying di Indonesia masih marak terjadi di tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Oleh karena itu, anggota Komisi 10 DPR RI mendorong sinergi guru dan orang tua untuk memperkuat pendidikan karakter anak. Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifa Amalia menyebut, meski pembentukan karakter dan pendidikan moral anak dimulai di lingkungan keluarga, nyatanya peran guru dan lingkungan sekitar juga mempengaruhi perkembangan karakter anak. Oleh karena itu, kolaborasi antara orang tua dan guru diperlukan guna menciptakan ekosistem pendidikan yang menunjang pembentukan karakter dan moral pada anak. Kita harus mengatakan bahwa ada yang hilang dari proses pendidikan karakter. Kalau kami sampaikan di Komisi 10 ya, dalam rapat dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek itu, mereka punya pusat penguatan karakter, tapi pendekatannya adalah sosial media. Tapi yang namanya karakter itu harus dibangun setiap hari, dilatihkan setiap hari. Di Trigatara Pendidikan itu kan ada sekolah, ada orang tua, dan ada lingkungan. Jadi sebenarnya harusnya semua membangun satu ekosistem pendidikan yang baik. Nah, pendidikan karakter itu memang harus setiap hari. Lebih lanjut, Ledia menambahkan, Kemendikbudristek turut berkontribusi dalam penguatan pendidikan karakter anak melalui bimbingan konseling yang dimulai dari tingkat sekolah dasar. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kasus bullying mengalami kenaikan dan mencapai 226 kasus pada tahun 2022. Ledia berharap penguatan pendidikan karakter pada anak dapat menekan kasus bullying di Indonesia. Andini Putri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pada Oktober lalu DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Dan salah satu isu krusial dalam Undang-Undang ASN yang baru adalah penataan tenaga honorer yang resmi atau non-ASN yang jumlahnya sekitar 2,3 juta orang dan mayoritas berada di instansi daerah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Pemirsa, penataan tenaga honorer wajib diselesaikan paling lama pada Desember 2024. Komisi 2 DPR RI terus mendesak Kementerian Pan-RB mengambil langkah cepat dan tepat untuk menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah terkait manajemen ASN sebagai aturan turunan Undang-Undang ASN. Dan pemerintah juga harus memahami para tenaga honorer sudah menunggu lama kejelasan untuk status mereka. Dan kita saksikan informasi selengkapnya dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pada Oktober 2023 lalu, DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Berselang sebulan setelah disahkan pada rapat paripurna DPR RI, Presiden Joko Widodo menandatangani dan menetapkan Undang-Undang ASN dengan nomor 20 tahun 2023. Salah satu isu krusial dalam Undang-Undang ASN yang baru adalah
penataan tenaga honorer yang resmi atau non-ASN yang jumlahnya sekitar 2,3 juta orang dan mayoritas berada di instansi daerah. Penataan tenaga honorer wajib diselesaikan paling lama pada Desember 2024. Berdasarkan itu, anggota Komisi 2 DPR RI mendesak Kementerian Pan-RB mengambil langkah cepat dan tepat untuk menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah terkait manajemen ASN sebagai aturan turunan Undang-Undang ASN. Kementerian Pan-RB dan BKN harus menindaklanjuti kesepakatan dengan Komisi 2 DPR RI untuk memberikan kemudahan yang berpihak pada tenaga honorer diangkat menjadi P3K. Misalnya, pengangkatan tenaga honorer dengan kriteria tertentu tanpa melalui proses seleksi. Bisa juga jalur khusus pada seleksi P3K yang memisahkan tenaga honorer dengan pelamar umum. Pasalnya, sistem perankingan dengan pelamar umum menyulitkan para tenaga honorer yang sudah tua tetapi sudah lama mengabdi. Usia-usia kritis, misalnya di atas 55 tahun gitu ya, udah itu prioritaskan aja, konversi langsung jadi P3K. Nggak usah ikut seleksi, toh dia pengabdiannya sudah teruji, gitu kan? Bidangnya juga sudah dikuasai, ngapain harus ikut seleksi? Terus seleksinya itu kalau pendekatannya pakai formalitas ya sudah, masa pengabdiannya itu dinilai sebagai bukti bahwa dia sudah layak untuk dikonversi langsung otomatis jadi P3K, itu bisa cepat. RPP Manajemen ASN yang sedang disusun Kementerian Pan-RB belum memenuhi seluruh kebutuhan tenaga honorer, terutama yang sudah lama mengabdi. Pengaturan tentang P3K penuh waktu dan paruh waktu juga belum jelas dan substantif. Pemerintah harus memahami, para tenaga honorer sudah menunggu lama kejelasan status mereka. Nah, PNS, komitmen pemerintah akan membuka manajemen talent untuk teman-teman fresh graduate. Ya. Tapi persoalan P3K, penuh waktu dan paruh waktu ini belum masuk ke persoalan jenis yang substantif. Hanya terminologi penuh waktu berarti bekerja penuh waktu sesuai dengan undang-undang pemerintah itu ya, peraturan pemerintah yang berlaku. Terus kemudian yang paruh waktu itu mereka bekerja dengan rentang waktu yang tidak sama dengan penuh waktu. Belum menjawab persoalan. Persoalan dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K banyak terjadi di daerah. Perekrutan P3K dari tenaga honorer sebaiknya dikelola sepenuhnya oleh pemerintah pusat untuk mencegah potensi kecurangan sekaligus memberikan kepastian bagi para honorer yang lulus seleksi P3K. Contohnya seperti yang terjadi pada 12.000 lebih guru honorer yang sudah lulus passing grade atau P1, namun belum mendapatkan formasi sampai saat ini. Kebijakan pemerintah pusat yang tidak terkoordinasi baik dengan pemerintah daerah menjadi salah satu penyebabnya. Di sisi lain, sistem pendataan dan sistem perekrutan juga ikut menyebabkan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K bahkan setelah lulus seleksi bermasalah. Formasi yang belum tuntas, kenapa? Karena masing-masing daerah tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya kebutuhan ada 100, tapi kemudian mereka hanya mengajukan 35. Sehingga apa? Sehingga akhirnya teman-teman yang sudah lolos P1 itu tidak mendapatkan penempatan. Saya katakan tadi adalah masalah mekanisme, ya kan, ada data yang kurang valid, data yang istilah orang Sunda pabaliut gitu ya, kurang cocok soal pendataannya. Dan kami harapkan forum-forum semacam forum ini juga membantu pemerintah di dalam verifikasi data-data sehingga data-data pemerintah semakin rapi, semakin valid, yang tentu saja akan mempercepat nanti dalam proses pengangkatannya. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pan-RB, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan diminta saling bersinergi agar penyusunan dan implementasi aturan-aturan turunan terkait manajemen tenaga honorer berjalan selaras. Anak-anak perempuan merupakan generasi penerus bangsa yang menjadi aset berharga yang turut berpengaruh bagi masa depan bangsa.
Tentunya tidak cuma perempuan juga, tetapi generasi lelaki juga ya, Dadi ya. Tentunya, Rini. Tentunya berkaitan dengan hal itu pemirsa, maka tumbuh kembang anak menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Dengan sejak dini memberikan hal-hal positif bagi para penerus bangsa ini. Dan salah satu hal positif yang dapat pemirsa berikan bagi anak-anak dan tentunya bermanfaat bagi tumbuh kembangnya yaitu wisata edukasi di Perpusnas. Nah, seperti apa dan bagaimana? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, tentunya menjadi perpustakaan tertinggi di dunia dan juga memiliki 24 lantai, Perpustakaan Nasional ini terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Selain menyediakan koleksi buku untuk berbagai kalangan usia, Perpusnas juga menyediakan berbagai kegiatan untuk anak-anak, mulai dari balita hingga usia sekolah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan liputan selengkapnya wisata edukasi anak di Perpusnas pada segmen e-tips, informasi dan tips. Berikut ini. Pemirsa Intips, anak-anak adalah aset bangsa yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Maka dari itu, sedari kecil kita harus memberikan kegiatan positif untuk tumbuh kembangnya. Intips kali ini akan mengajak anak-anak ke tempat seru untuk berwisata sekaligus mengedukasi. Yap, kita akan berjalan-jalan ke Perpustakaan Nasional yang ramah anak. Perpustakaan yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta ini menyediakan banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Apa saja ya kira-kira? Yuk kita intip selengkapnya. Perpustakaan tertinggi di dunia ini terdiri dari 24 lantai. Nah, di lantai 7 Perpusnas ada spot yang dikhususkan untuk layanan anak-anak. Di sini banyak koleksi buku khusus anak, mulai dari balita hingga usia sekolah loh. Desain ruangan baca yang berwarna-warni ini ikut membangun nuansa ramah anak yang ceria dan imajinatif. Selain datang perorangan, ternyata Perpusnas juga menerima kunjungan rombongan anak-anak. Seperti kunjungan yang dilakukan oleh Dizon Preschool Cideng berikut ini. Wah, kelihatan seru ya. Anak-anak sedang melihat apa itu? Ternyata ada kakak pustakawan yang sedang melakukan atraksi sulap. Sulap edukatif ini adalah salah satu layanan unggulan Perpusnas yang khusus dilakukan untuk anak-anak. Sulap edukatif ini adalah upaya untuk meningkatkan literasi anak yang dikemas dengan metode sulap yang menarik. Jadi dari kecil itu sudah kita tanamkan bahwa anak-anak itu loh, banyak loh informasi yang bisa didapatkan dari buku. Contohnya di layanan anak-anak itu kan ada sulap ya. Nah, biasanya materi-materi sulap itu diambil dari buku dan biasanya terakhir daripada pertunjukan itu nanti Pak tukang sulapnya pustakawan kita itu memberitahu bahwa
sulap itu adalah trik-trik dan bisa dipelajarin. Nah, dipelajarin itu dari mana? Bisa belajar dari buku. Jadi kita itu memberikanlah edukasi, berliterasi untuk anak-anak kita menjadi bekal mereka ke masa depan. Meskipun anak-anak usia toddler belum fasih membaca, namun kegiatan ini bisa menumbuhkan kecintaan anak terhadap buku sedari dini. Di sekolah kami encourage mereka untuk cinta sama buku, cinta membaca. Walaupun mereka, khususnya murid saya di umur 2-3 tahun, walaupun mereka belum bisa baca, sekarang kan buku-buku sudah sangat-sangat kreatif. Ada yang pop up, ada yang penuh dengan gambar, ada yang penuh dengan bunyi, warna. Dari situ dulu, kalau misalnya cinta dari bukunya dari kecil sudah terbentuk, itu nanti akan stepnya akan bertambah menjadi cinta membaca. Itu tujuan kami, goal kami adalah anak-anak menjadi cinta membaca, jadinya semakin banyak tahu, banyak ilmu. Selain layanan anak di lantai 5, anak-anak juga bisa melakukan berbagai kegiatan lainnya di Perpusnas, seperti kegiatan menonton bersama di mini teater yang ada di lantai 8 Perpusnas. Wah, rasanya seperti nonton di bioskop ya. Berkapasitas 35 orang di dalam mini teater ini, anak-anak bisa menonton berbagai tayangan edukatif yang menghibur. Kalau begini sih tambah seru ya nonton bersama teman-temannya. Tertarik untuk berkunjung dengan rombongan anak-anak? Mudah banget nih caranya. Pemirsa bisa mengirimkan surat permohonan kunjungan ke Perpusnas. Namun kalau pemirsa hanya ingin datang dengan buah hati tercinta, bisa langsung datang ke Perpusnas ya. Weekend juga buka kok. Jika sudah lelah dan lapar, pemirsa juga bisa mengajak anak-anak untuk singgah ke kantin Perpusnas di lantai 4. Menunya cukup bervariasi dan ramah di kantong juga kok. Bagaimana liputan Intips kali ini? Semoga bisa menjadi inspirasi ya untuk alternatif destinasi wisata anak yang edukatif. Sekian dulu liputan Intips kali ini. Sampai jumpa di liputan Intips berikutnya. Dan pemirsa, informasi seputar Perpusnas tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi hari ini, dan juga di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan juga menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan rekan saya Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.